Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah pengenalan pemrograman komputer yang akan diberikan kepada mahasiswa S1 Teknik Mesin. Pada mata kuliah ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengimplementasikan pemrograman komputer di dalam sistem atau sebuah proses pembelajaran yang akan Anda lalui di program studi sarjana S1 Teknik Mesin. Selamat menyimak. Pada bagian ini, kita akan mengetahui overview atau keseluruhan isi dari materi yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah bagian overview atau bagian keseluruhan dari materi. Yang kedua adalah learning objective atau tujuan dari proses pembelajaran di mata kuliah dasar pemrograman teknik mesin. Yang ketiga adalah dasar dari pemrograman komputer. Yang keempat adalah sejarah singkat dari pemrograman, lalu algoritma, struktur pemrograman, programming tools dan environment-nya, dan yang terakhir adalah pemrograman dalam konteks teknik mesin. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah pemrograman dasar teknik mesin adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan fundamental programming, konsep seperti algoritma, tipe data, dan struktur kontrol seperti loop dan conditionals. Sehingga diharapkan dapat memahami konsep-konsep tersebut untuk membuilding blocks dari sebuah programming komputer. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menulis, melakukan tes, dan simple debugging pada program di Python ya. Jadi kita akan pakai Python ya. Kenapa Python? Karena program Python itu cukup mudah untuk diakses dimanapun. Ya bahkan ada sebuah Google Collaborators ya, itu yang bisa digunakan untuk running program Python ini tanpa harus menginstal sebuah software. Jadi saya rasa ini cukup sangat well known ya, sangat terkenal ya. Dan juga bisa membuat sebuah basic script ya dari beberapa perintah-perintah di dalam Python ini seperti data input-output, manipulasi variabel, dan juga penggunaan function. Yang terakhir adalah student dapat ya cukup mahir di dalam menggunakan IDE. IDE ini apa? Integrated Development Environment. Jadi semacam kayak kalau rumah itu kan ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada tempat tidurnya, nah kayak gitu. Jadi itu IDE seperti itu kurang lebih. Integrated Development Environment untuk menulis dan mengatur coding atau pemrogramannya, sehingga kita bisa menggunakan IDE ini untuk mendebugging tools dan juga merunning program secara efektif. Memahami pemrograman komputer dalam konteks teknik mesin. Sebenarnya untuk teknik mesin programan ini kan banyak sekali ya, diajar di semua jurusan ya. Cuma karena teknik mesin maka kita fokus ke beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai seorang engineer teknik mesin, maka kita akan menggunakan pemrograman komputer ini untuk menyelesaikan specific task atau tugas-tugas yang spesifik dan menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua adalah, nah, yang pentingnya ini, jadi kita semua akan berhadapan dengan mesin, ya. Apapun mesinnya, apa bisa mesin CNC, apakah bisa mesin mesin kontrol dan segala macamnya, mesin PLC atau DCS dan segala macamnya. Nah, sehingga program ini bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan mesin-mesin tersebut. Tentu kita nggak mungkin kan kita ngomong ke mesin kan, ayo bikinin aku ini, nggak mungkin. Pasti kita kalau ke mesin harus melalui sebuah program. Nah, mata kuliah ini adalah jembatan untuk ke arah sana. Yang ketiga adalah di sini kita akan menggunakan programming yang sifatnya sudah high level language ya. Jadi ada beberapa tipe program, ada Erlang language kayak mesin code, assembly language, ini biasanya tahun-tahun 1990-an ya. 80-an. Kalau high level language ini Fortran sebenarnya tipe jadul sih. Bahasa C juga termasuk tipe jadul karena saya dulu belajar bahasanya pakai bahasa C yang lumayan agak udah 1990-an ke atas nih Python. Ini lumayan agak well known ya. Sekarang juga banyak dicari lowongan kerjanya ya untuk menjadi seorang data scientist atau kemudian menjadi full stack developer ya. Yang terakhir adalah modern development. Di sini ada object oriented language seperti misalkan Visual Studio Code,
atau mungkin yang lagi booming juga Android ya, bisa pakai apa namanya, saya lupa tuh ya, Android ya, bagian melakukan program di Android itu UI UX designers kayak gitu-gitu, itu termasuk yang salah satunya aplikasi dari Object Oriented Language. Nah, di sini kita ngomongin Python. Kenapa Python ya, tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. Jadi Python pada dasarnya adalah sebuah well known ya, udah sangat terkenal programming dimanapun. Mungkin Anda juga sering dengar juga ya di bootcamp atau di kursus-kursus online segala macam ya. Dan dia cukup mudah dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman sebelumnya. Python cukup mudah karena dia dapat kita baca sebagai kita user atau sebagai developer dari program Python ini, bisa kita baca sederhana. Karena basicnya ini program Python ini menggunakan script atau algoritma dari pemrograman terdahulu, cuma disempurnakan pembahasannya. Dan juga versatile ya, jadi apapun kemudian programnya kita atau masalahnya kita bisa menyelesaikan menggunakan Python ini. Dan juga ini sangat bagus untuk beginners seperti kita ini ataupun sudah experienced developers. Sejarah pemrograman ya yang ada di dunia saat ini. Jadi biasanya awal-awal itu tahun 40-an sampai 50-an itu kita menggunakan machine code ya, atau assembly language seperti Fortran dan COBOL ya. Ini walaupun Fortran sebenarnya juga bahasanya juga agak lebih high language programming sih, tapi masih termasuk jadul ya. Ini biasanya angkat-angkat 1940 sampai 1950. Ini akan belajar machine code dan segala macamnya. Ya masih model kayak begini programmingnya. Lalu berkembang lagi di tahun 1970 sampai 80-an itu C, C++, dan Java. Nah, ini saya ada di sini belajar dulu nih. Jadi pas zaman saya memang belum ada Python pada saat itu. Ya, jadi 3 programming ini cukup banyak dipelajari pada saat itu, namun saat ini pun masih banyak pakai. Jadi kalau teman-teman tahu ya, beberapa gaming itu juga ada yang menggunakan basicnya adalah C++ atau Java. Gaming ataupun website ya, dia bisa aja pakai ini. Ya. Walaupun sudah jadul tapi masih dipakai. Namun memang nanti dia biasanya akan disandingkan atau dikombinasikan dengan programan yang baru saat ini, seperti misalnya Python. Jadi basicnya bahasa C, cuma nanti dia mungkin debugging atau compiler menggunakan tools lain seperti misalkan Visual Code atau kemudian Python. Oke. Nah, yang terbaru memang 1990-an akhir-akhirnya Python. Walaupun sekarang banyak banget ya istilah yang terbaru lagi ya. Ada juga yang cukup booming adalah Visual Studio Code. Nah, ini yang saya pakai juga dalam biasa kalau untuk develop website, misalkan pakai PHP ya, pakai bahasa-bahasa pemrograman website pakai Visual Studio Code juga bisa. Bahkan pakai Python pun juga bisa. Bisa juga pakai Python. Cuma yang nanti kita akan fokuskan di sini ke Python ya untuk mata kuliah ini, karena nanti basically nanti Anda akan melakukan Python ini untuk analisis data ataupun kemudian membuat sebuah aplikasi ya yang akan membantu proses Anda belajar di teknik mesin ini. Algoritma. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu algoritma. Secara dasar algoritma adalah sebuah prosedur step by step atau sebuah formula yang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan atau melakukan sebuah tugas dalam konteks pemrograman ya. Nah, jadi sebenarnya algoritma ini bukan sebuah hal baru sebenarnya, cuma mungkin kalian baru tahu kata algoritma ini saat ini. Oke, mungkin ada juga yang tahu sebelumnya atau juga baru tahu saat ini. Nah, tapi algoritma sebenarnya sudah suatu hal yang sangat lumrah ya di kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Kata kuncinya adalah algoritma ada punya step-step yang sangat jelas ya. Final steps. Kemudian dia nggak boleh ambigu. Jadi kalau misalkan Anda step urat-urat jelas, nggak ambigu, berarti Anda bisa membuat sebuah perintah programan yang bagus. Kemudian ada input outputnya ya. Lalu kemudian harus efektif, setiap langkah harus efektif. Nah, apa sih pemahaman dasar dari algoritma ini adalah ketika misalnya kita ingin menikmati sebuah teh ya. Jadi kan awal-awal kalau kita mau bikin teh kan kita manasin air dulu ya, atau kemudian memasak air. Atau kalau pakai dispenser ya kita harus masak atau menuju ke dispenser tersebut untuk mendapatkan air panas. Kemudian kita harus menaruh teh dan air panas dalam sebuah cangkir ya. Harus kita diamin beberapa menit ya. Kalau yang suka yang sangat hitam mungkin agak lama, tapi kalau mungkin yang suka yang biasa-biasa aja mungkin sebentar aja. Dan terakhir adalah baru menikmati dari si teh tersebut. Nah, keempat hal ini adalah algoritma juga.
Jadi sebenarnya saya sudah bilang tadi, algoritma ini bukan hal baru kok bagi kalian. Ini sebuah hal yang sangat lumrah dan ya biasa dipakai sebenarnya. Bukan suatu hal yang asing, itu enggak. Cuma memang dalam konteks mata kuliah pemrograman dasar ini, Anda akan belajar keempat langkah ini dalam bentuk pemrograman komputer. Yang dalam konteks ini adalah Python ya. Dalam konteks ini adalah kita bikin keempat langkah ini dalam bentuk pemrograman Python. Struktur dasar di pemrograman ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah variabel. Nah, variabel ini apa? Variabel itu adalah seperti tempat untuk menyimpan data. Jadi kalau dalam ini saya menganalogikan seperti tempat keranjang sampah ya. Bukan sampah, ya anggaplah keranjang ya, keranjang. Nah, jadi data ini ya, itu bisa kita masuk ke dalam keranjang kan, atau nggak usah data lah. Apa misalkan? Anggaplah misalkan buku lah, atau laptop. Anda masukkan buku sama laptop ke dalam tas kan? Ya, berarti tas ini sebagai variabel karena bisa menyimpan buku dan laptop Anda kayak gitu. Nah, atau bisa juga yang lebih gampang, misalkan lemari es ya, atau refrigerator di rumah. Itu kan di dalam lemari es kan ada makanan isinya. Nah, berarti makanan itu sebagai sebuah data dan lemari es sebagai sebuah variabel. Karena basicnya seperti itu ya. Jadi dia bisa menyimpan apa yang kita inginkan itu dalam sebuah program komputer dalam konteks pemrograman. Contoh misalkan X sama 10. X ini adalah variabel. Jadi ketika dinamakan variabel, berarti si 10 ya, itu akan disimpan dalam sebuah variabel X. Oke. Namanya bisa apa aja? Boleh A misalkan ya. Kemudian misalkan teteh itu juga termasuk variabel. Jadi ini X ini bisa disimpan apapun. Boleh namakan buku, boleh namakan apa misalkan X itu XYZ juga boleh. Jadi nama bisa ganti-ganti ya. Cuma memang nanti Anda harus perhatikan saat Anda program coding komputer ya, besar dan kecilnya huruf ini akan sangat berpengaruh sama sekali. Misalkan X besar di sini atau X kecil, itu akan mempengaruhi. Jadi kalau misalkan Anda memanggil X di sini kecil, berarti di program selanjutnya harus X kecil semua. Jangan harus X besar, X kecil semua, nggak bisa. Jadi nanti akan ada error programnya. Lalu input dan output ya, ini basic juga. Jadi nanti karena kita nanti akan coba untuk bikin semacam program sederhana ya dalam project-projectnya, kita akan pakai ini sebagai input dan outputnya. Inputnya apa? Misalkan inputnya adalah kalkulator misalnya. Inputnya adalah angka, hasilnya adalah penjumlahan, perkalian atau pembagian misalkan. Nah kayak gitu contohnya. Kemudian logic. Nah komputer itu bukan makhluk yang bisa berpikir. Beda sama kita. Kalau kita kan ada logiknya, ada perasaannya. Perasaannya nggak logik. Ya, maka kalau Anda diputusin pacar terus Anda istilah galau-galau, itu sebenarnya nggak logik ya. Tapi itu manusia, that's human being. Itulah kenapa Anda dinamakan manusia, karena punya perasaan. Nah, komputer nggak gitu. Dia logik, dia nggak punya perasaan. Dia nggak punya perasaan marah, sedih, takut, nggak punya. Karena dia basically dia hanya berdasarkan logik. Logik itu artinya berunut, sistematis, dan tidak mempertimbangkan variabel-variabel yang non logik. Contoh dalam proses komputer misalkan if X lebih besar dari 5, berarti ya X lebih besar dari 5. Nggak lebih dari 5 berarti nggak akan dianggap. Tuh. Kalau misalnya loop for ini untuk pengulangannya, I in range 5 berarti I ini dalam konteks 5 berarti. Di luar konteks 5 ini berarti nggak dimasukkan dalam struktur logiknya. Kemudian struktur dasar yang dari pemrogramannya adalah yang ketiga keempat adalah fungsi. Fungsi ini seperti yang ilustrasi, jadi dia akan mengarah kepada satu tugas ya, X 3 ke 6, minus 2 ke 4, 1 ke 2. Jadi memang spesifik ke satu tugas tertentu. Sehingga dalam konteks pemrograman komputer itu pun sama. Jadi dia adalah sebuah coding yang akan mempunyai tugas tertentu. Contoh misalkan adalah greet, atau misalkan printf, ini juga salah satu fungsi yang akan melakukan tugas tertentu. Nah, namun lebih enaknya adalah sekarang kita nggak harus menghafal banyak fungsi. Kali dulu kan harus menghafal banyak fungsi, nggak. Kita bisa gunakan banyak tools AI yang sudah tersedia. Namun masalahnya fungsi-fungsi yang sudah dalam AI tersebut
ya. Itu harus kita filter ulang lagi mana yang dibutuhkan, mana yang enggak. Bahkan bisa jadi ada error nanti pada saat Anda menggunakan coding tersebut. Nah, itulah tantangannya. Jadi di masa Anda sekarang ini, pemrograman itu sebenarnya tidak terlampau perlu dalam fungsi-fungsi dan segala macamnya. Namun yang perlu adalah Anda harus memahami algoritma dasar dan task apa yang akan diselesaikan. Nah, itu yang akan saya perdalam selama 1 semester ke depan ya. Karena untuk programnya sudah banyak sekarang sih. Bersebar di internet, bahkan kalau Anda masuk forum-forumnya itu banyak banget. Forum-forum kayak apa, saya dulu pernah masuk ke salah satu forum, cuma saya lupa namanya. Full stack forum, terus apa gimana developer forum, macam-macam tuh banyak banget ya. Kemudian yang kedua adalah yang kelima adalah program flow atau algoritma programnya. Nah, ini yang saya bilang ini paling penting. Ini nggak akan bisa dibikin sama si AI itu, karena masing-masing tugas itu punya program flow yang berbeda. Dari sini kemana dulu, dari setelah ini kemana lagi, dan seterusnya. Ini akan punya basic program flow yang berbeda. Kemudian terakhir ada comments atau komentar. Nah, komentar ini biasanya kita pakai sebagai programming untuk nandain ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Oke, nanti kita praktek lagi harus lebih paham ya. Integrated Development Environment atau IDE. Ini sering banget kedengeran kalau misalnya kita bicara masalah programming ya. Mungkin ada beberapa dari Anda yang pernah ikut bootcamp pasti tahu tentang IDE ini. IDE ini apa? Gampangnya gini. Kalau kita misalkan bangun rumah, ya kan, kita nggak mungkin bikin bangun rumah itu ruang tamunya aja kan. Pasti ada ruang tamu, harus ada kamar mandi yang basic banget ya, ruang tidur, sama kemudian mungkin gudang, atau mungkin kalau mungkin butuh lantai 2 dan segala macamnya. Nah, sama kayak gitu, programming itu mirip seperti bangun rumah. Oke. Nah, jadi ada beberapa tools programming yang bisa kita pakai untuk membuild up developing sebuah coding atau sebuah executing ya, yang akan menyelesaikan sebuah masalah. Contoh yang pernah saya pakai ya, ini saya nggak, beberapa mungkin saya kurang paham ya, tapi yang pernah saya pakai misalkan adalah ketika kita bicara masalah back-end developer. Apa sih back-end developer itu? Back-end developer sebenarnya pada website, jadi nanti kita akan mendesain si tampilan belakang dari website itu sendiri. Kalau misalkan tampilan luarnya kan mungkin bisa pakai PHP ya, atau pakai lupa namanya itu ya, pakai PHP, CSS atau lagi ya, CSS ya untuk mendesain tampilan luarnya. Tapi kalau untuk tampilan dalamnya, biasanya kita pakai beberapa tools tambahan, seperti misalkan untuk menyimpan database kita pakai AWS Cloud. Nah, ini untuk database berbayar. Jadi ketika kita misalkan butuh input apa segala macam, nanti kita akan disimpan ke sebuah database. Nah, database ini kan nggak mungkin disimpan semua dalam komputer, cepat penuh komputer kita. Maka kita butuh clouding atau menyimpan dalam cloud. Nah, di AWS bisa dipakai di situ. Kemudian kalau Microsoft Visual Studio ini biasa kita pakai buat mendevelop beberapa hal. Contohnya backend developer yang pernah saya belajar ya, backend developer itu pakai Microsoft Visual Studio bisa. Kemudian banyak sih website bisa pakai ini. Bahkan sekarang sudah ada ya VCS atau Visual Studio Code ini yang bisa mendevelop Python juga. Jadi Python di dalam Visual Studio Code. Jadi si Visual Studio Code ini sebagai environment-nya. Kita bisa masukin apa aja. Bahkan kita bisa masukin Android juga ke dalam Visual Studio Code ini. Android juga bisa masukin. Namanya Kotlin ya, itu bahasa pemrograman Kotlin untuk buat UI and UX designer, kayak misalkan tampilan Android kayak gitu-gitu, aplikasi Android kayak gitu-gitu, itu bisa pakai ini semua. Kalau sebenarnya saya belum pernah pakai, tapi nanti mungkin kita akan pakai kalau memang diperlukan ya. Selain IDE, banyak banget sebenarnya istilah atau apa ya, environment yang biasa dipakai di dalam sebuah programming. Ya tadi kita udah tahu ya IDE tadi. Jadi IDE itu kan sifatnya adalah menggagas coding, debuggers, test dan fix errors, compile sama merunning sebuah, kalau misalnya dari keluar jadi sebuah aplikasi. Itu IDE namanya. Ada lagi adalah VCS atau version control system. Nah, biasanya ini kalau kita mau misalkan pakai sebuah programming yang menggunakan source code yang dari berbagai sumber ya. Nah, bisa pakai ini. Jadi nanti biasanya kita untuk beberapa project ya, programan itu sudah ada contoh-contoh scriptnya. Jadi kita nggak perlu bikin source dari awal. Bisa pakai AI atau bisa pakai contoh ini ya, untuk kemudian membuild up sebuah
coding atau sebuah apa namanya developer atau debugger sebuah coding yang akan kita gunakan dalam sebuah tugas tertentu. Dan juga ini bisa kita pakai juga kalau misalnya kita mau kerja bareng teman-teman nih, bikin satu coding, nah itu bisa bareng di sini. Contohnya ada GitHub dan GitLab, ini bisa kita pakai ya, kayak gitu. Jadi banyak banget ininya apa toolsnya ya. Kemudian selain tadi dari ada IDE, ada VCS ya, sekarang kita beralih ke text editor. Text editor sebenarnya sih ya, untuk text editor sebenarnya nggak harus ada juga sih, cuma kadang-kadang kalau misalkan kita mau nulis coding yang belum jadi, biasa pakai kayak gini, misalkan pakai Notepad kayak gitu-gitu ya. Itu bisa pakai untuk nulis text editor, walaupun jangan dipakai ya, jangan pakai. Kemudian ada lagi build tools ya, dimana build tools ini berarti kita membuat sebuah aplikasi yang bisa di executable atau misalnya bisa kita execute ya dari sebuah source coding. Ada pakai make, Gradle atau Maven. Tapi saya nggak pernah pakai ini sih karena biasanya beberapa IDE itu sudah menjadikan tools ini juga. Jadi ya ini secara theoretical, tapi nanti mungkin untuk aplikasi kita pakai satu cukup ya, Python cukup satu Python buat mengerjakan semuanya. Itu nggak harus kayak gitu juga ya. Kecuali memang nanti kita mau bikin tadi kayak misalkan collaborators dengan yang lain harus pakai GitHub kayak gitu. Tapi kalau enggak sih kayak nggak usah ya. Nah, lantas apa sih peran pemrograman dalam konteks teknik mesin? Karena kan ada S1 teknik mesin kan ya, kita bukan S1 teknik informatika kan. Oke, jadi yang pertama adalah di mesin ini ada banyak banget sistem melibatkan pemodelan simulasi. Contoh misalkan di sini ada pakai FEA, Finite Element Analysis ya. Di sini pakai CFD. Kalau FEA biasanya pakai SolidWorks misalnya kayak gitu-gitu. CFD juga bisa, tapi bisa pakai Fluent misalkan itu ya. Itu juga bisa. Jadi kedua ini bisa dipakai. Misalkan kalau ini mata kuliah misalkan mata kuliah perpindahan kalor, mata kuliah misalkan rekayasa material ya kan, atau kemudian misalkan thermodinamika teknik, kita bisa pakai ini. Kalau CFD ini biasanya kepake adalah mechanical fluida, kemudian ada juga beberapa mata kuliah ya yang terkait ini, misalkan elemen hingga kayak gitu. Elemen hingga maksudnya atas ya, tapi ya keduanya ini deket-deket banget sifatnya. Namun bedanya adalah ya FEA sama CFD ini adalah beda pada tingkat yang dianalisisnya. Kalau FEA ini menganalisis bisa sebuah material atau sebuah padatan ya, solid bisa, kalau juga bisa. Jadi tapi dia membuat semacam ntar Anda belajar juga sih ya, saya istilahnya apa ya, meshing kecil pada setiap model itu yang akan dianalisis. Sebenarnya kalau CFD ini adalah dia menganalisis menggunakan prinsip Euler dan Lagrangian. Apa itu nanti belajar lah, kita seperti kenalan dulu kan. Oke. Nah, kemudian ada sistem otomasi dan kontrol sistem. Beberapa mata kuliah seperti misalkan ada mata kuliah mekatronika, itu juga bisa mekatronika. Kemudian ada lagi beberapa mata kuliah yang sifatnya menggunakan otomasi dan kontrol sistem, misalkan seperti CNC, pemrograman CNC. Ntar ada tuh pemrograman CNC. Selanjutnya adalah dalam konteks teknik mesin, programming ini akan kepake di design and manufacturing. Jadi nanti di sini ada beberapa mata kuliah seperti misalnya gambar teknik itu yang menggunakan CAD, computer aided design. Nanti bisa pakai AutoCAD, bisa pakai Inventor, bisa pakai SolidWorks. Cuma biasanya anak-anak yang di mesin musika pakai SolidWorks ya, lebih common dan banyak kakak anak daripada bisa. Kalau AutoCAD juga bisa, cuma AutoCAD itu kalau saya dulu pakai AutoCAD kalau dulu. Kalau beberapa yang untuk mechanical engineering, karena memang bisa sekalian untuk pakai simulasi ya SolidWorks, paling gampang CAD itu ya, computer aided design. Nah, CAD ini nanti Anda pelajari juga ya, mungkin di semester selanjutnya. Beberapa CAD misalkan atau computer aided design ini sifatnya sebenarnya udah ini sih user friendly sih, jadi nggak ada program scriptnya. Bisa pakai program script, cuma nggak semua task atau
kerjaan yang pakai CAD ini harus pakai programming script. Ada juga yang bisa langsung. Oke. Ada CAM integration atau computer aided machine. Contoh CNC. Nah, kalau CNC di lab produksi itu ada mesin CNC di situ ya. Apa sih CNC itu? Ya mesin bubut. Mesin bubut. Itu aja sih, mesin bubut yang digunakan untuk yang bikin sebuah alat. Entah bisa apa namanya, bisa jig. Apakah nanti bisa buat semacam apa namanya oil pan, macam-macam CNC itu ya. Nanti yang lebih tahu adalah dosen manufaktur. Kemudian terakhir adalah analisis data dan optimisasi. Nah, memang tidak seluruh hal teknik mesin itu harus melibatkan mesin ya. Kadang-kadang kita cukup melakukan analisis data. Dari apa data? Mechanical system, seperti contoh mesin CNC. Kalau kita ingin melakukan optimasi pada mesin CNC atau melakukan predictive maintenance pada mesin CNC, ya kita harus pakai data analisis. Nanti kalau misalkan karena saya dulu pernah kerja di salah satu industri juga ya, dan saya sebagai supervisor maintenance, di sini saya pakai data. Saya pakai data-data tersebut untuk menganalisis atau memprediksi kira-kira mesinnya akan rusak kapan lagi. Atau misalkan bagian-bagian mesin seperti seal, kemudian servo motor itu kapan rusaknya. Itu bisa kita prediksi pakai data analisis ini. Nah, makanya penting banget yang namanya programming dalam teknik mesin supaya Anda nggak manual satu analisisnya. Kan kalau manual susah kan, lama kan, buang waktu. Nah, tinggal dibikin programmingnya, dianalisis, bikin analisisnya, selesai. Oke. Optimasi. Nah, optimasi nanti ini akan terkait sama namanya efisiensi, cost reduction, dan performance. Nah, nanti akan terkait sama itu. Nah, cuma ini nanti mungkin semester lanjut ya. Kalau untuk masih awal mah pengenalan aja dulu ya. Oke, terakhir terima kasih atas perhatiannya selama video ini. Tolong nanti jangan lupa untuk tugas Anda adalah menulis di komentar video ringkasan dari apa yang sudah disampaikan di video ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan di WhatsApp saya ya. Atau kemudian boleh ke email juga. Email saya di boni.sena@ft.unsika.ac.id. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.